Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salam ala Rasulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diperkenankan Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya sangat senang dan semangat bisa berjumpa melihat dengan Bapak Ibu jamaah sekalian yang tampak dari wajahnya ceria, semangat. Mudah-mudahan di hari ini dan hari-hari yang akan datang kita akan tetap semangat dalam melakukan berbagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Menjadi keputusan para sahabat waktu itu dan tabi'in pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan bahwa kalender atau penanggalan Islam yang digunakan itu berdasarkan perhitungan Qamariyah, yaitu didasarkan atas perhitungan bulan mengelilingi matahari, yang itu setiap tahun ya paling tidak kita akan banyak menggunakan itu, mengacu itu. Pada saat Ramadan, pada saat haji atau Bapak Ibu sekalian kita yang di tanah air mungkin melaksanakan puasa Arafah. Ada yang setiap bulan melaksanakan puasa Ayyamul Bait 13, 14, 16, itu juga didasarkan atas perhitungan Qamariyah. Apalagi yang umat Islam semuanya merayakan Idul Fitri, Idul Adha, itu juga didasarkan atas perhitungan Qamariyah. Nah, penanggalan itu digunakan ketika mau ditetapkan ini sejak kapan. Maka pada saat itu mereka menetapkan setelah melalui musyawarah yang sangat panjang, itu ditentukan dari peristiwa hijrah. Kita sering mendengar kata-kata hijrah, ya. Bahkan istilah hijrah sekarang digunakan di kalangan sebagian orang yang berpindah atau berubah, berganti dari satu kondisi yang dianggap kurang baik kondisi yang lebih baik. Nah, secara bahasa Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah hijrah. Nah, hijrah itu secara bahasa berarti meninggalkan atau berpindah dari sesuatu ke sesuatu. Bapak Ibu pagi ini berpindah bergerak dari tempat tinggal masing-masing menuju tempat ini. Itu secara bahasa berarti hijrah. Tetapi sesungguhnya makna hijrah yang dikehendaki itu bukan hijrah makannya, bukan hijrah tempat. Meskipun dalam hidup ketika kita melakukan aktivitas bergerak itu memang nggak bisa lepas dari tempat atau waktu semuanya. Tetapi ada makna yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian dari momentum hijrah itu, yaitu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan orang yang hijrah, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu al-muhajir, nah ini Rasulullah menjelaskan yang disebut dengan orang yang berhijrah itu adalah al-muhajir
man hajaro ma nahallahu anhu. Bisa kita jumpai nanti dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Ringkas kata-katanya. Jadi orang yang disebut dengan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Gimana? Jelas itu? Jelas. Nah, oleh karenanya hijrah yang sesungguhnya bukan saja dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya waktu itu dari Mekah ke Madinah, atau sebelumnya dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia, di Mesir, di dekat Mesir sana di Afrika. Ya, tetapi hijrah ini hendaknya dilakukan oleh setiap orang, termasuk kita semuanya. Umat Islam yang baik itu adalah orang yang selalu berusaha untuk berhijrah. Mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah kita semuanya ini sudah tidak punya kesalahan, kekurangan atau keburukan? Kok diam dulu? Apakah kekurangan, keburukan itu sudah habis dalam diri kita sehingga tidak perlu kita tinggalkan? Halo? Pasti kalau jujur, kekurangan, kesalahan itu akan selalu ada dalam diri kita. Lalu seperti ini. Ya. Nah, kesalahan, keburukan, kekurangan itu harus selalu berusaha untuk ditinggalkan, dikurangi. Kalau dalam bahasa hadis tadi, manahallahu anhu. Ya, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Larangan itu tingkatannya bisa berbeda-beda. Larangan itu bisa beragam bentuknya, banyak sekali. Nah, dalam kehidupan kita ini banyak sekali larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Kenapa kita harus meninggalkan larangan itu? Agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang selamat. Sekarang jangan yang haram gitu. Insya Allah kalau yang haram-haram ini sudah kita tinggalkan. Insya Allah di sini nggak ada yang suka membunuh. Membunuh itu dilarang. Berzina itu dilarang. Apalagi makan daging babi, insya Allah nggak ada. Minum-minuman keras atau narkoba, insya Allah nggak ada. Apalagi yang berat-berat. Korupsi, insya Allah nggak ada. Ya. Yang korupsi pejabat. Kalau yang biasa rakyat itu nggak ada yang korupsi. Terus itu dilarang, bahkan diharamkan. Tapi ada larangan yang kalau kita lihat dalam bahasa fikih itu misalnya dimakruhkan. Nah, dimakruhkan itu tidak sampai diharamkan. Apa tuh yang dimakruhkan misalnya? Atau yang di bawah diharamkan itu. Mau datang pengajian ke sini makan jengkol, saya kan, atau mau sholat ke masjid, ya makan jengkol itu kan bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Mau sholat Jumatan nggak pernah mandi sebelumnya, 6 hari nggak mandi, itu kan bisa mengganggu. Gitu ya. Apalah yang membuat mengganggu orang lain, yang membuat kita tidak nyaman atau bahkan merugikan? Bentuknya bisa bermacam-macam. Itu bisa disebut minimal. Atau sesuatu yang bisa membuat kita ini
tidak sehat atau tidak nyaman. Misalnya, mohon maaf Bapak sekalian, makan terlambat, kalau tidur terlambat, gitu ya, karena begadang. Soalnya kalau di sini nggak ada. Ya, kalau sholat terlambat gitu, ya itu juga nggak bagus. Ya. Atau sebaliknya, kalau tadi telat makan, sekarang makannya bukan telat, tapi kekenyangan atau kebanyakan. Kalau dulu banyak orang kekurangan makan, katanya di tahun 60-an, zaman Ganeko itu dulu makan itu sulit. Tapi sekarang banyak orang kebanyakan makan. Cirinya apa ya? Kegemukan, obesitas. Kalau kita lihat berita itu sekarang, ada yang berat badannya sampai 300 kilo. Ya. Ada sekarang banyak sekali yang berat badannya di atas 1 kintal. Mohon maaf ya, di sini ada. Ya. Jadi kalau makan terlalu banyak terus ibu misalnya, ya kegemukan nggak bagus juga. Secara umum ibu coba nanti pulang dari pengajian sini ambil meteran bu ya. Coba diukur ini lingkar perutnya ini. Secara umum kalau ibu-ibu katanya yang ideal itu maksimal berapa bu? 80 cm. Itu uang sendiri. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya seperti itu dilarang. Orang berlebihan membelanjakan uang untuk makan, untuk bikin rumah, untuk apapun itu dilarang. Jadi kalau punya uang digunakan yang lebih bermanfaat, ya, bermanfaat untuk menolong orang, tidak mengen-mengeni orang, gitu kan? Karena kesenjangan yang terlalu tinggi itu juga tidak bagus. Banyak masalah sosial itu diantaranya karena kesenjangan atau ketidakadilan itu semakin lebar, Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti melihat yang dilarang itu sesungguhnya sangat banyak. Terus kalau begitu apa kita akan punya kebebasan? Ya punya, Bapak Ibu sekalian. Tidak semuanya dilarang. Coba kalau kita perhatikan makan, banyak yang diharamkan atau banyak yang dihalalkan? Banyak yang dihalalkan. Kalau kita misalnya mencari kesenangan, mencari hiburan, banyak yang dibolehkan apa banyak yang dilarang, tidak bolehkan? Kan banyak yang dibolehkan. Lalu seperti itu. Jadi sesungguhnya itu ujian bagi kita semuanya. Misalnya kenapa babi itu dilarang? Nah itu kan sesungguhnya ujian juga bagi kita. Yang paling penting itu bagaimana kita menyadari bahwa dalam hidup itu tidak semuanya harus kita penuhi segala keinginan-keinginan kita. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Kadang-kadang makanan yang mungkin secara umum itu halal boleh, tapi bagi orang tertentu tidak boleh. Misalnya karena alergi ya, karena alergi. Orang tertentu mungkin suka makan gorengan, makan bakwan, tapi bagi yang lain, nah, ada yang suka udang kan? Suka udang, tapi orang tertentu mungkin tidak boleh. Nah itu ujian. Nah dalam menyikapi itu semuanya, Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah kesadaran untuk meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan. Kadang-kadang tadi yang kita tinggalkan itu mungkin orang lain tidak meninggalkannya nggak apa-apa, tapi bagi kita perlu meninggalkan. Jadi dalam hidup ini memang ada satu hal yang harus kita jalani, yaitu di mana hal-hal yang tidak baik, yang akan membahayakan kita, yang akan merugikan kita, kita harus hindari, harus dikendalikan. Nah
Nah itu kunci sukses Bapak sekalian dalam menjalani hidup ini, salah satunya adalah menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu adalah upaya yang harus dilalui kalau kita ini ingin lebih baik lagi dalam hidup. Jadi kalau disederhanakan nanti oleh-oleh dari pengajian ini, kuncinya hijrah itu adalah upaya terus-menerus untuk melakukan perbaikan diri, perubahan. Yang diawali dengan apa ya? Diawali dengan apa? Meninggalkan. Kalau kita tidak ada upaya untuk meninggalkan, sulit itu untuk menjadi lebih baik. Contoh itu, bagi orang Islam itu kalimat yang paling penting itu adalah kalimat apa? Tahlil. La ilaha illallah. Itu kalimat yang sangat penting, kalimat tahlil itu. Bahkan di dalam syahadat, kunci keislaman kita itu ada tahlil. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di dalam kalimat itu ada penegasian, tidak ada Tuhan. Ya. Jadi harus ditolak dulu ilah-ilah itu. Semua yang dianggap Tuhan itu harus dibersihkan, ditinggalkan. Ya. Baru kemudian kita melakukan isbat, menetapkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Kalau kita mau menjadi orang beriman, tapi kepercayaan pada ilah-ilah itu masih ada, sulit untuk menjadi orang yang beriman lebih baik, menjadi muslim. Jadi keburukan-keburukan itu harus disingkirkan. Itu Ibu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Jangan gini, udahlah keburukannya dijalankan, kebaikannya dijalankan, gitu. Gak bisa seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Sedekahnya rajin, tapi berjudinya juga rajin. Gak bisa kayak gitu. Ada orang misalnya bersedekah, zakat, tapi dari hasil prostitusi misalnya gak bisa. Nyumbangnya besar, tapi dari hasil korupsi misalnya gak bisa kayak gitu. Jadi mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk nggak bisa. Halo Ibu. Ya, jadi gitu Bu ya. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Sampai di sini Bu, jelas Bu ya. Nah kita akan mengawali ini tekanannya ke hijrah. Jadi kalau di Al-Quran, Ibu nanti bisa melihat ini Bapak Ibu kalau mengaji di sini suka pegang HP-nya. Nah ya, alhamdulillah bisa fokus Ibu. Nanti pulang dari sini bisa mengecek HP, bisa mengecek Al-Quran, ya dilihat banyak sekali di Al-Quran kita akan menjumpai kata-kata hijrah, hajaroh, ya, yang artinya berhijrah. Misalnya nanti bisa dilihat di surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20. Bisa dilihat juga di surat Al-Baqarah ya, ayat 218 ya, bisa dilihat. Nah, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 20 itu Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu. Pelan-pelan aja dulu ya. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Insyaallah kita sudah beriman ya. Wahajaru, dan mereka berhijrah. Tadi berhijrah sudah kita jelaskan ya. Orang-orang yang minimal tadi meninggalkan keburukan-keburukan, keburukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, kita menganggap hijrah tidak harus terlalu berat seperti Rasulullah meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta yang sudah diperjuangkan begitu lama, meninggalkan tanah air, itu berat sekali. Ya.
Tapi hijrah dari yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Rasul. Jadi iman, hijrah. Yang ketiga wajahadu, dan kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Jadi berjuang, jihad itu artinya mencurahkan, mengerahkan kemampuan kita. Jadi berjuang itu bisa dengan harta, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan juga dengan jiwa. Anfus itu artinya jasmani dan rohani, jiwa raga. Itu namanya berjuang. Ibu kalau berjuang bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan dana, bisa dengan pengalaman, bisa dengan apapun. Jadi kita semuanya bisa berkontribusi memberikan kebaikan bagi orang lain, bagi agama, bagi masyarakat, bagi negara, bagi siapapun. Itu dengan apa yang kita punya. Kita punya banyak waktu, dengan waktu. Kita punya pengalaman, ibu yang punya pengalaman dalam bidang apapun, mungkin membuat dekor, ya, membuat tanaman hias. Bapak yang punya pengalaman mungkin membuat taman, misalnya dalam apapun, ya, kita bisa berbagi pengalaman. Jadi kalau di sini Agustusan suka ramai nggak? Ramai. Ya, mungkin kita bisa berkontribusi berbagi pengalaman yang bermanfaat. Ya, itu yang kita punya, bisa kita berikan. Apa yang kita berikan itu sesungguhnya bisa disebut dengan jihad. Meskipun jihad itu tadi tingkatannya macam-macam. Itu ya. Jadi pahala kebaikan itu bermacam-macam. Nanti kan imbalannya juga bermacam-macam. Ya, jadi seperti surga itu juga tingkatannya bermacam-macam. Neraka juga tingkatannya bermacam-macam. Ya, seperti itu. Jadi berjihad itu bisa dilakukan oleh siapapun. Gitu. Kalau di sini bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Ya. Terus dijelaskan oleh Allah, disebutkan di situ a'dham darajatan indallah. Nah, orang-orang yang tadi yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa, maka orang-orang seperti itu jadi tempatkan di sisi Allah sebagai orang yang memiliki derajat atau martabat yang sangat besar, yang sangat tinggi. Bukan di situ saja, wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berhasil. Berhasil bukan saja di dunia, tapi yang kekal abadi di akhirat. Kalau di dunia paling sampai berapa tahun? Sekarang usia harapan hidup kita berapa? Iya, Ibu, Bapak ini senang usianya panjang apa yang pendek? Kayaknya umumnya itu pengen panjang usianya, Pak. Ya, nah ini juga bagian yang harus kita perjuangkan. Kalau Rasulullah menyampaikan, ya, khairun nas, orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wa syarrun nas, orang yang paling buruk itu adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa syarru amaluhu, tapi keburukannya banyak. Gitu. Nah, bagus sekalian, agar kesempatan kita lebih banyak, lebih panjang ini, maka menjaga kesehatan itu, biar umur kita panjang. Itu keburukannya itu perlu ditinggalkan seperti yang kita jelaskan. Ya. Gimana, berminat Bu ya? Insya Allah. Ya. Karena bapak sekalian, kemarin saya pas ke klinik, ya, ke klinik kemarin,
Saya klinik ini kebetulan ini alergi ya, ini berapa ini alergi, ada alergi dingin atau alergi apa, belum ketemu ini ya apa, alergennya gitu. Ketemu dengan teman itu di situ, dengan masih muda, baru nikah ya, baru nikah, sebulan belum ada ya. Terus apa namanya sering geliat vertigo ya, itu baru nikah, nggak tahu sering begadang atau apa gitu ya. Terus cerita juga teman-teman yang masih muda, usianya jauh di bawah saya, belum ada 40. Itu sekarang banyak anak-anak muda yang sudah sakit-sakitan. Sekarang ini kan Bapak kalau di Jogja itu semakin ramai itu kedai-kedai kopi itu. Ya, itu ada internet, anak-anak muda misalnya ngopi semalam suntuk itu. Ya kalau kurang tidur ya begadang seperti itu ya wajar lah, kalau penyakit juga banyak berdatangan di malam hari itu ya. Nah itu makanya ancaman juga bagus sekali. Kalau itu nggak bagus ya tadi hijrah segera. Nah kalau menurut ayat ini mari kita renungkan ya, mari kita renungkan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai satu kesatuan yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama tadi adalah apa? Iman. Iman itu nggak kelihatan umumnya. Iman itu abstrak. Tapi iman itu sangat penting. Saya sering menyebut iman itu semacam sikap mental. Iman itu ada unsur ideologi, ya, ada mindset ya, pola pikir. Nah, gitu. Kalau sering orang mengatakan iman itu keyakinan itu nggak kelihatan, gitu kan ya. Tapi itu sangat penting dalam hidup ini. Nah, hidup ini akan sangat bergantung pada keyakinan. Nah, yang paling utama tentu saja di sini adalah keyakinan kita kepada Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya pada kita. Itu keyakinan itu yang betul-betul harus mantap dalam hidup kita. Allah itu maha adil, Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun ya. Jadi luar biasa kalau kita selalu dekat dengan Allah, tidak ada kecemasan, tidak ada kegalauan dalam hidup ini. Jalan hidup ini akan tetap tegak, ceria, semangat. Apapun kondisi kita, meskipun kita mungkin kadang-kadang mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain, selama kita disayang Allah, selama kita merasa yakin diridhoi Allah, tetap semangat. Itu keyakinan yang harus kita miliki, sehingga orang yang selalu ikhlas, ridho ya, pada Allah itu akan selalu bahagia dalam menjalani hidup ini. Nah itu contoh misalnya ya, keyakinan kepada Allah yang kuat yang akan membuat hidup kita tegak. Yang kedua yang terkait dengan keimanan itu, mendorong kuatnya keimanan kita itu adalah ilmu. Ya, jadi dengan iman yang kuat hidup kita akan mantap, akan tegar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga bahwa ilmu yang benar, ilmu yang lurus itu akan membantu menguatkan keimanan kita, terutama dalam beragama. Ya. Bapak-bapak sekalian, dan seperti ngaji begini, ini kan kuliah juga ya. Nah, sekarang yang namanya belajar itu tidak harus selalu kuliah. Ibu yang punya putra punya guru, kalau kuliah itu sekarang biayanya gimana? Coba kalau kita bandingkan biaya untuk kuliah dan untuk majelis taklim ngaji ini besar mana? Ya. Padahal intinya kan ngaji, belajar ya. Dan itu sangat penting, menguatkan iman kita itu diantaranya dengan tadi mindset ya, mengisi kepala kita. Maka kalau orang ini misalnya ingin imannya kuat tapi nggak pernah mengaji, nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang baik, jarang baca Quran, jarang mendengarkan jarang ingat sama Allah, berzikir dengan Allah, itu sulit untuk
Dulu saya pernah sampaikan kalau ada forum ini, jangan kalah kita dengan binatang dan tumbuhan. Ya, tanaman itu selalu bersujud, ya kan? Nah, itu bersujud, akarnya, kepalanya itu ke bawah, diisi itu kepalanya. Kalau manusia kepalanya nggak pernah diisi, ya sulit untuk menjadi orang yang baik, karena otak kita lah yang menggerakkan. Jadi namanya ngaji itu mutlak kebutuhan hidup kita. Nah, di antaranya dengan ilmu. Mohon maaf misalnya, persepsi tentang agama, anggapan terhadap agama itu banyak yang tidak tepat karena kurang ilmu. Tuh, jadi orang ada yang beragama, tapi dengan agama itu menjadi apa? Terasa berat, terasa sulit. Coba kalau yang salah siapa ya? Agama itu bukan untuk membuat sulit. Agama itu agar membuat kita lebih mudah. Agama itu untuk memudahkan, agar hidup kita itu mudah. Kalau orang beragama merasa sulit atau disulitkan, jangan salahkan agamanya, tapi itu kurang ngaji itu. Wah, saya gara-gara ngaji ini infaknya semakin banyak, jadi beban kan kayak gitu. Ya, infak jangan dianggap jadi berat. Infak itu dinikmati, disyukuri. Kalau ada orang yang menjadi miskin karena infak, itu bukan ketentuan infaknya yang salah, tapi hatinya yang perlu dibenahi dan pemahamannya yang harus diluruskan. Itu perlunya ilmu itu. Kalau orang bersedekah berlebihan, itu tandanya apa, Bu? Iya, pemahamannya yang keliru. Gitu. Orang berinfak bersedekah itu nggak boleh berlebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, semampu kita, proporsional. Kalau ada orang dengan sholat kebenaran, jangan salahkan sholatnya. Gitu. Agama itu mudah, agama itu memudahkan, agama itu memeriahkan, menggembirakan. Inna dina yusrun, kata Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Inna dina yusrun, sungguh agama itu mudah, memudahkan. Gitu, Bu ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu memberatkan, menyulitkan, itu perlu ditingkatkan mengajinya. Halo, Ibu. Gitu ya. Inna dina yusrun, agama itu mudah, akan memudahkan. Gitu kan. Wala yusadda, kalau dalam hadis itu ad-dina ahadun illa ghalaba. Tidak akan siapapun itu yang mempersulit agamanya, maka dia akan terkalahkan oleh agamanya. Jadi barang siapa yang memberatkan atau mempersulit dirinya dengan agamanya, maka dia akan terkalahkan. Jadi bukan agamanya yang sulit, yang salah, tapi pemahaman orangnya. Itu, Ibu ya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan kepada kalian. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan, kesusahan bagi kalian. Kalau Allah memerintahkan sholat, itu bukan untuk menyulitkan kita. Kalau Allah memerintahkan bersedekah, bukan membuat kita untuk susah. Bukan. Penelitian sekarang banyak ya, di dalam negeri, di luar negeri. Kalau orang suka menolong, orang suka bersedekah, hidupnya bahagia. Bisa penelitian, air liur orang yang suka bersedekah menolong orang, itu menunjukkan orang yang bahagia dalam hidup. Tapi kalau orang pelit, nggak bahagia. Orang pelit itu kan orang yang kurang terus, ada uangnya nggak bahagia. Tapi kalau orang suka menolong, bahagia hidup.
Orang sholat itu akan hidupnya senang. Dilihat dari gerakan aja tadi. Orang sholat kan pasti ada gerakan. Kalau sholatnya nggak bisa sambil berdiri, ya sambil duduk. Jangan dipaksakan. Kalau duduk terasa repot, ibu, sambil berdiri nggak kuat, sambil duduk. Kalau duduk nggak kuat, ibu, sambil berbaring. Nyamannya seperti apa? Jangan dipaksakan. Aduh, saya sholat kok misalnya melipat kaki ini susah. Dia yang bisa seperti apa? Jangan dipaksakan. Sholiko iman, berdiri sholat sambil berdiri. Fa'ilam tastati, bila nggak sanggup, ya sambil duduk. Fa'ilam tastati, faqaidan, sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa, fa'ala jambi, sambil berbaring. Enak nggak kalau gitu? Enak. Saya sholat sunnah pengen gitu ya, tapi kalau sambil berdiri terasa berat, ya sambil duduk. Aduh, sambil duduk kok terasa ini juga ya, ini punggungnya pegang, sambil berbaring kan boleh. Kalau kita sakit, ya boleh sambil berbaring. Enak sekali. Jadi agama itu membuat hidup kita nyaman, gitu Bu ya. Sholat misalnya, kalau di dalam agama itu kan ada sholat safar misalnya, ada sholat jamaah. Jadi yang tadinya waktunya zuhur dengan asar, ini repot ini lagi di perjalanan, lagi apa? Kalau orang sedang libur katanya ya, nah boleh ya sholatnya di jamaah. Iya di jamaah. Jadi kalau misalnya di jamaah juga masih kurang memungkinkan, boleh nggak dikosor? Ya boleh dikosor. Jadi agama itu mudah. Dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika Futuh Makkah itu tahun ke-8 Hijrah, penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah itu di bulan Ramadan. Para sahabat bisa baca dalam hadis Nabi itu belasan hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 19 hari. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi pelayan Nabi itu selama hampir 10 tahun, ya, bercerita. Selama itu Rasulullah sholatnya dikosor. Gitu. Jadi yang biasanya sholatnya zuhur 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat, ya, isya 4 rakaat, itu semuanya jadi 2 rakaat. Semuanya dikosor, bahkan di jamaah. Ya. Ibu kalau misalnya dalam perjalanan terasa repot air, repot waktu, dan dia apa? Diringkas. Itu rukhsah, itu keringanan dari Allah yang berikan. Tadi kan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan. Apa yang memudahkan bagi kita ambil anugerah Allah. Gitu Ibu ya. Nah sekarang ini kan mohon maaf itu, kalau dalam Islam itu spiritnya itu memudahkan, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, janganlah persulit. Sekarang ini banyak yang semangatnya itu mempersulit diri. Walaupun kadang-kadang dalam tanda petik menggembirakan, mohon maaf deh. Kalau apa-apa misalnya ibu-ibu ini, saya tanya ke bapak-bapak, misalnya ada tarikan uang, senang nggak Bu? Atau misalnya gini, arisan ada seragamnya, senam ada seragamnya, misalnya kelompok dasawisma ada seragamnya, majelis taklim ada seragamnya, bapak-bapak senang nggak ini? Oh banyak sekali seragamnya ini. Nah itu kadang-kadang menurut saya mungkin menyulitkan. Bagi yang banyak uang itu nggak masalah, tapi kalau atau misalnya dibelikan sama tetangganya kalau masih nggak punya, kalau ini, atau sekarang ini semangatnya kalau di tempat saya kata di sini, sekarang ibu-ibu ini semangatnya kalau di sana piknik Bu. Sini kena piknik. Ini majelis taklim ada pikniknya, grup roda ada pikniknya. Ibu-ibu, jadi piknik itu ya perusahaan-perusahaan yang di tempat wisata senang itu. Ya, tapi kalau semuanya itu nggak pakai uang, ada waktu ya nggak masalah. Ya
Jadi monggo itu dikondisikan. Ya, jadi itu menyenangkan, tetapi tidak menjadi keharusan. Kadang-kadang mohon maaf, Bapak sekalian, sekarang ini banyak orang yang melakukan sesuatu itu sesungguhnya tidak terlalu penting. Jadi tadi saya sebutkan ya, kalau yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib malah tidak dijadikan penting, ya, itu yang berbahaya itu. Orang mengutamakan nonton bola, mancing misalnya malam, sementara sholat tahajud itu dilupakan, ditinggalkan. Di sini nggak ada ya, nggak ada. Ayo seperti itu kan, jadi yang penting ditinggalkan, diabaikan, yang tidak penting tapi dianggap menyenangkan, yaitu didahulukan. Nah, itu mohon maaf, ini kan merepet kemana-mana. Contoh ibu kalau di sekolah, di sini ada ibu guru kan? Sekarang ini jadi tren itu. Kalau di sekolah-sekolah mulai dari TK itu, dari TK, SD, itu kayak perguruan tinggi, ada wisudanya. Wah, wisuda, seragamnya pinjam, gitu ya. Iya itu biayanya di tempat saya kebetulan jadi pengurus TK juga di sana. Itu ada lomba-lomba, seragamnya banyak. Ibu-ibu itu malah senang sekali. Ya. Tempatnya di tempat yang mewah, tempatnya mewah, apalagi pakai kamera segala macam, biayanya banyak juga itu. Harus sebentar ibu, di sini nggak ada ya. Itu kan sesungguhnya nggak terlalu, kalaupun nggak ada wisuda kan nggak apa-apa. Nah sekarang ini orang kreatif, tapi kreatifnya kemudian membebani. Jadi banyak hal-hal yang sesungguhnya tidak begitu penting itu malah menjadi memberatkan. Nah itu yang sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip agama. Yassiru, mudahkan, walaku asiru, jangan persulit, jangan menyulitkan. Basyiru, gembirakanlah itu. Jadi kalau ada orang beragama tapi malah membuat penampilannya itu menyeramkan, menakutkan, menyulitkan, tidak membahagiakan, itu dipertanyakan. Ibu mohon maaf misalnya, ini kita introspeksi saja. Kalau misalnya pengajiannya terlalu lama, ini bikin nggak senang ini. Jadi sampaikan. Kalau di masjid misalnya, imamnya udah bacanya mohon maaf ya kurang bagus, panjang lagi, sampaikan. Jadi bikin orang malas itu ke masjid itu. Mohon maaf gitu ya. Jadi kita perlu ada komunikasi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu ajaran agama. Saling itu bukan hanya setia. Ibu kalau misalnya ada yang kurang nyaman dari suami, sampaikan suami. Tapi sebaliknya, ya, suami juga begitu saling. Bapak, pinter ceramahnya menasihati istrinya atau putranya. Tapi kalau pas diceramahin dinasihati, kayak gitu. Jadi hal seperti itu juga harus ditinggalkan. Nah ini Bapak sekalian, jadi yang pertama itu tadi meningkatkan iman itu juga dengan pengetahuan di antara kita, termasuk tadi persepsi yang tidak tepat. Jadi sholat jamaah, sholat kosor, sholat safar itu bagian dari ajaran agama yang anugerah sesungguhnya yang kita harus memudahkan, menggembirakan, menyenangkan, itu bagian dari ketentuan agama. Nah termasuk misalnya tadi berhijrah meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah perintah berhijrah itu ketika Rasulullah masih di Mekah itu sudah ada di surat Al-Mudaththir tadi. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur, warujza, dan keburukan-keburukan, dosa-dosa yang tidak baik itu fahjur, tinggalkanlah. Ya. Jadi ini tekanannya di situ. Monggo ibu bikin aja bu, nanti coba di rumah pulang dari sini tulis masing-masing di kertas. Coba dibikin kolom nih. Di garis tengahnya yang kiri yang kurang-kurang, yang buruk-buruk, monggo ditulis malas, boros,
apalagi Bu, telatan, apalagi Bu, suka gibah, misalnya tulis aja Bu, tulis aja sampai. Terus yang positif Bu ya, yang positif misalnya suka menolong, ramah, apalagi Bu, senyum gitu Bu ya. Itu kan banyak. Kira-kira Ibu yang lebih banyak yang kiri apa yang kanan Bu? Ya nggak apa-apa Bu ya. Coba yang itu nanti kita bikin prioritaskan. Yang mudah saja yang menggembirakan, jangan yang sulit-sulit. Misalnya saya itu jeleknya itu suka ngomongin tetangga, atau yang lebih banyak, saya kekurangan apa sekarang ini? Saya terlalu banyak main HP misalnya, buang waktu misalnya. Coba kalau sehari Ibu pegang HP ini berapa menit? Berapa jam misalnya? Itu dikoreksi aja. Nah itu maka kemudian kita perbaiki. Nah saling mengingatkan tadi saling, ya, buat daftar, nggak usah semuanya. Nah itu baru kita tinggalkan. Misalnya saya Ibu kalau merokok itu baik nggak Bu misalnya? Nah kalau menurut pabrik rokok bagus. Kalau menurut ibu-ibu bapaknya merokok bagus ya? Anda kenapa Bu? Paling tidak buat anggarannya Bu ya. Boleh itu bisa dibahasakan. Kalau itu kurang bagus ya coba bisa dimusyawarahkan. Kita beralih, mau pelan-pelan sekaligus atau apa. Bapak-bapak kalau ibunya senang berbelanja, senang nggak Pak? Nah, kalau belanja kebutuhan yang pokok, yang penting, ya itu memang nggak bisa ditinggalkan. Jadi mohonlah nanti. Tapi langkah yang konkret itu memang harus memulai dari menginventarisasi itu ya. Coba yang kurang itu apa. Baru kemudian kita tinggalkan. Sekali lagi kalau kita tidak mau meninggalkan, maunya di zona yang nyaman aja, berat sekali ya. Ibu artinya tobat itu artinya kembali, itu menyakitkan. Dulu kalau di kalangan sufi itu orang untuk memperbaiki diri itu bahkan ada yang ekstrim dengan cara menyakiti diri. Tapi saya tidak mengambil contoh itu misalnya. Contoh yang paling mudah saja itu. Mohon maaf tadi. Sekarang ini salah satu penyebab orang sakit itu karena pola makan yang tidak sehat. Bukan kurang makan, tapi kebanyakan makan rata-rata. Nah itu salah satunya. Cara yang paling efektif itu dengan apa Bu? Berpuasa, apalagi yang jarang berpuasa, nggak pernah berpuasa, rasanya gimana? Berat itu, lapar itu rasa disiksa itu. Lalu tentu. Tapi itu kan menyehatkan. Jadi disiksa, disakiti. Awalnya sakiti, tapi kalau nanti kita menyadari bahwa itu sehat, baik, insya Allah itu akan memberikan manfaat. Itu harus melalui proses itu. Kalau belum terbiasa, puasa itu terasa berat, bangun malam itu terasa berat itu. Tapi kalau sudah biasa, nyaman sekali, indah sekali. Baca Quran itu malas ogah-ogahan, sulit sekali, tapi kalau sudah biasa, nikmat sekali. Gitu itu. Jadi ini proses ini, hijrah ini berat sekali. Kalau kita menggambarkan, membayangkan para sahabat dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan, itu berat sekali. Jadi yang namanya proses itu berat. Mohon maaf itu. Ada yang punya pengalaman nggak suaminya di sini? Meninggalkan tadi kebiasaan, misalnya merokok. Bapak ada yang punya pengalaman nggak? Berat nggak? Ini yang ditanya, berat ya? Yang punya kebiasaan apa misalnya? Mancing, mau ditinggalin berat. Ada ibu yang punya kebiasaan nonton sinetron sampai terus, lama mau dilepaskan itu kayaknya ingat terus itu. Iya Bu ya? Berat sekali. Awalnya berat, tapi bukan mustahil untuk kita tidak melakukan perubahan. Sudah banyak.
di tahapan ini memang harus atau mutlak. Jadi kalau kita misalnya mendidik para putra putri kita juga, ini merubah itu berat Ibu. Yang berat itu bukan anaknya putra, kita juga berat mengingatkan. Kadang kita anak cerewet, kita dibentak, malah gitu ya. Ibu pernah menerima bentakan dari putra putri? Pernah mungkin ya ketika proses mendidik ini terus mungkin bukan saja puluhan kali, tapi ratusan kali mungkin kita mengingat, ayo belajar nak, jangan terlalu lama main HP, kasihan tuh mata, misalnya. Wah sampai cerewet gitu ya. Tapi perlu diingatkan ya, proses itu berat sekali. Tapi memang satu keniscayaan. Makanya di tahap berikutnya, setelah berhijrah itu, tahap berikutnya apa? Wajah hati. Jihad itu apa artinya? Berjihad. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Itu berjihad itu bersungguh-sungguh. Tadi curahkan kemampuan kita. Nah, maka jihad itu, Ibu, Bapak, yang namanya jihad itu tidak harus ke medan perang. Sekarang ada nggak perang? Nggak ada perang. Perang pada melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh. Karena kita malas untuk mengaji, malas untuk melakukan kebaikan, ya, dan seterusnya. Itu terus kita berjuang. Jadi berjuang dalam hidup ini terus berjuang. Ya, ini yang semakin sepuh mungkin, mohon maaf ya, itu sudah alamiah. Secara fisik itu mungkin kemampuannya sudah berkurang. Tapi ada sisi yang lain yang harus terus kita berjuang lebih baik lagi. Mungkin kalau tenaga berkurang, alihkan yang lain. Bisa memberikan perhatian, meningkatkan putra putri kita, ya, meningkatkan spiritualitas kita, tahajudnya lebih rajin, ya, sholat lebih rajin. Ya. Ini kalau sudah sepuh tapi majelis taklimnya juga nggak pernah, ya, dan seterusnya. Itu jihad. Maka orang yang tadi imannya kuat, didukung dengan ilmu yang kuat, hijrahnya dilakukan. Terus Ibu, hijrah dalam arti yang luas, ya. Hijrah yang tiada henti. Orang untuk melakukan perbaikan diri itu, ya, tiada henti. Nah, kesungguhan, ya, sungguh-sungguh terus, tidak ada bosannya dalam memperjuangkan kebaikan itu. Ya, maka insya Allah janji Allah akan menjadi pemenang. Wa ulaika humul faizun. Ya, mereka itu adalah menjadi pemenang. Mudah-mudahan yang pemenang ini termasuk kita. Amin. Ya. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, kita syukuri setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi kesempatan ini kita tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Tetapi ketidaktahuan itu mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita semuanya untuk terus memaksimalkan setiap kesempatan agar kita bisa melakukan kebaikan. Mungkin nggak pulang dari sini nanti kita ada yang meninggal tiba-tiba? Mungkin. Dan itu tidak mengenal usia. Kematian itu tidak ada persyaratan usia. Kematian tidak ada persyaratan sakit dulu. Ada yang sakitnya, ayah saya sakit 11 tahun, tapi ada yang sehat. Ibu mertua saya itu nggak sakit dulu, tapi kecelakaan, tiba-tiba terus meninggal. Ya, jadi kematian itu misteri. Ya, meskipun kita ingin menghindari, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqih. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian hindari pasti akan menghampiri. Nah, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sekalian kita tetap istiqomah, tetap semangat dalam beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Nggak doa aja ya, biasanya nggak doa ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang yang selalu berhijrah, ya, terus memperbaiki diri kita semuanya, sehingga kita semuanya akan menjadi orang
sehat, selamat. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalam